Halo, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Gracia Dona Cynthia. Saat ini saya tercatat sebagai mahasiswa pendidikan fisika di Universitas Ahmad Dahlan, Yogyakarta. Hari ini, Selasa 13 Desember 2022, saya melaksanakan praktik pembelajaran sebagai uji kinerja saya sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan di Unit Kerja SMA Saverio 1, Palembang. Selamat menyaksikan. Halo. Hai. Luar biasa. Fisik. Fisika asik. Yes. Anak, selamat pagi ya. Kembali lagi di kelas fisika bersama Ibu Dona. Hari ini kita akan belajar bab suhu dan kalor, yaitu tentang asas Black. Nah, sebelum kita masuk ke pembelajaran, kalian periksa dulu meja kalian, kondisinya apakah ada sampah di bawah-bawah meja kalian? Tidak ada. Bersih ya. Terus, apakah kalian sudah siap untuk belajar hari ini? Siap. Supaya lebih siap lagi, kita buka pembelajaran hari ini dengan berdoa. Ibu minta Joyce untuk memimpin doa. Ya Tuhan yang Maha Kasih, kami berterima kasih kepadamu karena Engkau telah memberkati kami hingga dapat bersekolah dengan selamat dan tanpa permasalahan apapun. Ya Tuhan, tolong berkatilah proses pembelajaran dari awal, pertengahan hingga akhirnya, hingga kami dapat mempelajarinya dengan baik dan dapat mengikuti dengan baik. Terima kasih ya Tuhan, amin. Terima kasih Joyce, silahkan duduk kembali anak-anak. Oke, Ibu absen dulu ya. Nesa, Prisil, Rudi, Ivanov, Ken, Messi, Brigiva. Oke, bagus ya hadir semua. Kita akan melakukan praktikum tentang asas Black. Kalian harus memperhatikan ini ya. Selama pembelajaran Ibu, kalian dilarang menggunakan HP tanpa izin dari Ibu dulu ya. Lalu hati-hati nanti dalam menggunakan alat bahan yang mudah pecah. Hati-hati juga dalam menggunakan alat bahan yang mudah terbakar. Gunakan sabun tangan panas saat akan menyentuh benda yang panas. Kemudian selalu perhatikan keselamatan kerja saat melakukan praktikum. Jangan melakukan hal-hal di luar praktikum dan selalu jaga kebersihan meja kerja kalian. Jelas aturan dalam pembelajaran hari ini? Pembelajaran kita hari ini bisa kalian lihat di slide di depan bahwa kalian diharapkan dapat menemukan fenomena asas Black dalam kehidupan sehari-hari dengan baik. Lalu kalian akan melakukan demonstrasi dan dapat memahami keseimbangan thermal atau asas Black dengan baik. Lalu dengan melakukan percobaan, kalian dapat menganalisis asas Black dalam peristiwa pertukaran kalor. Lalu memahami konsep keseimbangan thermal, menganalisis besarnya kalor yang diterima dan yang dilepas pada pencampuran dua zat dengan suhu yang berbeda. Lalu menggunakan alat dan bahan laboratorium untuk melakukan percobaan menentukan kalor jenis dari logam aluminium. Kemudian setelah itu kalian mempresentasikan hasil percobaan yang kalian lakukan. Kemudian teman-teman yang lain memperhatikan apa yang dipresentasikan oleh salah satu perwakilan kelompok dan menyampaikan ide atau pendapat kalau ada ya. Jelas tujuan pembelajarannya? Ya. Secara umum kita akan melakukan demonstrasi dan praktikum untuk menentukan kalor jenis dari aluminium. Kalian pernah nggak sih mandi pakai air hangat selain kedinginan? Musim hujan kalian memilih untuk mandi dengan air hangat. Apa ya yang kamu lakukan supaya air yang kalian gunakan itu menjadi hangat? Dipanaskan. Oke, dipanaskan. Terus Dicampur air dingin. ya, air yang panas dicampur dengan Air air yang dingin. dingin supaya suhunya Hangat. hangat ya. Jadi
air panas dan air dingin itu kalau dicampur suhunya menjadi hangat. Siapa yang mau bantu untuk melakukan demonstrasi? Ya, Mercy dan Dion, silakan maju ke depan ya. Ini ibu punya air hangat, sudah ibu panaskan. Kemudian di sini juga ada es. Nah, ibu minta kamu ukur dulu berapa suhu es yang ada di dalam box ini. Pakai termometer, hati-hati ya. Dan kamu Mercy ukur berapa suhu air panas yang ada di water heater ini. Ya, masukkan aja. Oke, ditunggu sebentar sampai suhunya itu konstan ya. Coba dibaca Dion, berapa hasilnya ini? Hampir 0. Oh iya, benar ya. Hampir 0 derajat, berarti berapa derajat tuh pastinya? 1 ya? 1 derajat Celcius. Oke, ini berapa derajat Celcius air panas ini? 92 derajat Celcius. Nah, sekarang coba kamu ambil esnya, masukkan ke sini. Beberapa saja, beberapa es masukkan ke dalam gelas. Agak banyak nggak apa-apa. Oke, sekarang Mercy masukkan air panasnya sedikit ke dalam sini. Ya. Oke, jadilah. Nah, sekarang kalian aduk-aduk dulu, Dion. Nah, oke, setelah itu ukur berapa suhunya, menjadi berapa setelah dicampurkan ini. Boleh pakai yang ini, boleh pakai yang itu, bebas. Termometer. Udah mulai tetap belum? Atau masih naik atau masih turun? Di 15 derajat. Oke, ternyata suhunya menjadi berapa derajat Celcius? 15 derajat Celcius. Nah, air panas tadi mula-mulanya berapa? 92 menjadi 15. Berarti dia ada sesuatu yang menyebabkan dia turun suhunya. Kira-kira kenapa suhunya turun? Kasih es. Apa? Ada sesuatu yang pindah dong. Kalornya, benar ya. Karena kalornya berpindah. Iya. Ya, karena kalor yang berpindah itu, maka suhunya menjadi turun. Sedangkan es tadi berapa suhu mula-mulanya? 1 derajat Celcius menjadi 15 derajat Celcius. Artinya kenapa dia bisa naik suhunya? Benar, berpindah ya, kalor yang tadinya di air panas berpindah ke es, sehingga es itu menerima kalor, sehingga suhunya menjadi naik. Jelas anak-anak? Jelas. Terima kasih, silakan duduk. Kita menyebut tentang kalor kan, kalian sudah belajar sebelumnya ya tentang kalor. Coba bacain Rafael, apa itu kalor? Kalor adalah energi panas yang berpindah dari benda yang bersuhu lebih tinggi ke benda yang bersuhu lebih rendah. Dalam satuan internasional, kalor dinyatakan dengan J, Joule. Satuan lainnya dinyatakan dengan Kal, kalori. 1 kalori sama dengan 4,2 Joule. 1 Joule sama dengan 0,24 kalori. Rumusnya apa? Rumus kalor apa kemarin? Q sama dengan M dikali M-nya apa? massa. C-nya apa? Kalau jenis Delta T-nya apa? perubahan suhu. Benar, betul sekali. Nah, bunyi asal
banyaknya kalor yang diterima oleh benda yang suhunya rendah. Tapi pada kenyataannya, apakah sama pada kenyataannya? Nah, kenapa? Apa yang kira-kira menyebabkan dia berbeda? Benar sekali Kevin, ada faktor lingkungan ya. Mungkin tadi kalornya ada yang sebagian berpindah ke gelasnya atau berpindah ke udara, ya kan? Kalau keadaan ideal, asas blank itu kalor yang dilepas oleh benda bersuhu tinggi itu sama dengan kalor yang diterima oleh benda bersuhu rendah. Terusnya ini ya, berarti yang melepas kalor tadi adalah air panas, yaitu massa air panas dikali kalor jenis air panas dikali penurunan suhunya berapa. Sedangkan kalor yang diterima oleh es itu berarti massa es dikali kalor jenis es dikali kenaikan suhu yang dialami oleh es tersebut. Sampai sini paham? Nah, sini ibu punya gambar besi dan air. Ibu taruh di bawah terik matahari di siang hari. Setelah 1 jam ibu taruh di sinar matahari, terus ibu mau pegang, itu kira-kira yang mana yang membuat tangan ibu jadi kepanasan? Besi. Apa ya kira-kira? Konduktor, pengantar panas. Oh iya ya, besi itu konduktor ya, Iya. pengantar panasnya baiknya. Oke, kalau air? Nah, iya benar. Selain konduktor atau konduktivitas dari bendanya, bahannya, yang mempengaruhinya ternyata juga adalah kalor jenis dari benda tersebut. Kelihatan? Apakah kelihatan? Di sini ibu coba panaskan air dan minyak. Kira-kira mana yang suhunya lebih cepat naik? Air atau minyak? Minyak. Kasih dulu termometernya. Ini termometernya kita taruh dulu. Coba panaskan. Perhatikan ya, kalau pada termometernya yang mana yang lebih cepat naik? Minyak ternyata ketika dipanaskan dia akan mengalami kenaikan suhu yang lebih cepat dibandingkan air. Padahal volume air dan minyaknya ini Sama. Sekarang kita coba batu bata dengan besi. Kira-kira dari dua benda ini mana yang Besi. cepat panas? Besi. Apakah besi atau bata yang cepat panas? Besi. Leh, bata. Bata lebih cepat ya naik suhunya ketika dipanaskan dibandingkan besi. Bata. Dari simulasi yang ibu berikan tadi, berarti setiap benda itu memerlukan kalor yang berbeda-beda untuk menaikkan suhunya ya. Kalau air tadi berarti memerlukan kalor yang lebih banyak ya daripada minyak untuk menaikkan suhunya. Kalau yang besi tadi sama bata mana yang memerlukan kalor lebih banyak? Besi. Memerlukan kalor yang lebih banyak. Nah, Joseph Black menemukan bahwa zat yang berbeda memerlukan jumlah panas yang berbeda untuk menaikkan suhunya, walaupun massa kedua zat tersebut adalah sama. Perbedaan inilah yang disebut sebagai kalor jenis zat. Kalor jenis zat itu disimbolkan dengan C kecil ya. Satuannya berupa joule per kilogram derajat Celcius. Berarti kalor jenis adalah kalor yang dibutuhkan untuk benda 1 kilogram merubah suhunya, menaikkan suhunya 1 derajat Celcius. Jadi, nah air berapa kalor jenisnya? 1. Kalau minyak? Minyak. 0,52. Ternyata air itu membutuhkan kalori yang lebih banyak untuk menaikkan suhunya. Oh. Yaitu 1 kalori untuk menaikkan 1 derajat Celciusnya. 1
0,52. Kalau besi berapa tuh? 0,11. Kalau bata berapa ya? Tidak ada ya Bapak? Ada Bu. Kita cari nanti ya di Google. Oke. Nilainya berapa? Lebih besar apa lebih kecil? Besar. Kecil. Iya, bata nanti nilainya lebih kecil dari Kecil. Oh iya, karena dia satu, butuh. karena dia membutuhkan kalor yang lebih sedikit tadi, Iya, lebih iya, cepat iya, panas iya. dia Iya, tadi iya, kan ngerti, bata. ngerti. Apabila kita lihat dari segi luas ya, bumi ini lebih banyak lautnya apa daratanya? Laut. Oke, laut. Kalor jenis yang paling besar tadi kalor jenis apa? Air. Air yang paling besar, yaitu satu. Apa keuntungan dari bumi kita yang diselimuti oleh banyak air? Lebih stabil ya suhu di muka bumi ini karena ketika cahaya matahari mengenai lautan, mengenai air, itu tidak cepat naik suhunya karena kalor jenisnya besar. Suhu air laut itu tidak cepat naik atau tidak cepat panas. Begitupun juga ketika malam hari, ketika sudah tidak ada sinar cahaya matahari lagi, dia suhunya tidak cepat turun sehingga stabil suhu di permukaan bumi ini. Sehingga kita bisa hidup, makhluk hidup bisa bertahan hidup di muka bumi. Dan ikan-ikan di laut juga bisa bertahan hidup karena suhunya yang stabil. Bagaimana suhu angka tadi itu dapat dari mana? Aluminium itu kalau jenisnya segini, besi segini, air laut segini, air ini segini. Dari mana sih Bu dapat nilai dari kalor jenis zat itu? Yaitu dengan menggunakan alat Kalorimeter. Nah, di depan kalian sudah tersedia kan alat-alat dan bahan praktikum. Kalian sudah berada di kelompok ya, sudah duduk di kelompok masing-masing. Sudah tersedia alat dan bahan di depan. Kemudian sudah ada LKPD-nya. Apa yang mau kita lakukan hari ini? Irvin, jangan bercanda terus ya. Jadi yang mau kita lakukan hari ini adalah menentukan kalor jenis dari zat. Ibu pilih satu zat aja, yaitu aluminium. Pertama kita panaskan dulu air panas 50 gram ya kurang lebih. Jadi kita masukkan di sini air 50 gram. Ya kurang lebih lah, 60 boleh. Oke. 55 boleh, nggak harus pas 50 ya. Lalu kita panaskan misalnya sampai mendidih atau 100 derajat Celcius ya. Wow. Lalu di kalorimeternya kita masukkan air lagi. Masanya 100 gram kurang lebih. Lebih dikit boleh, boleh. Ini air biasa ya, suhunya sekitar 20. Nah, setelah itu kita campurkan keduanya. Kita campurkan. Nah, lalu kita aduk bersama kalorimeter. Kita aduk pakai kalorimeternya dan kita ukur suhu campurannya menjadi berapa. Nah, di sini yang air panas tadi temperaturnya menjadi turun dan air dingin temperaturnya menjadi naik sampai dia mencapai keseimbangan, suhu keseimbangan. Berapa? Kalian ukur pakai termometer. Nah, menggunakan rumus asas Black, nanti kalian mencari kapasitas kalor dari kalorimeternya berapa. Ada di petunjuk praktikum kalian ya. Percobaan kedua itu kita panaskan aluminium. Sekitar 20 gram lah itu aluminiumnya. Kalian panaskan di dalam air mendidih. Jadi ini diisi air dulu ya, diisi air panas dulu, terus masukkan aluminiumnya. Misalnya sampai 100 derajat Celcius. Lalu di kalorimeternya kita isi air
menggunakan rumus asas Black untuk mencari kalor jenis dari aluminiumnya. Apakah jelas? Kalau kurang jelas, kalian bisa baca lagi petunjuk praktikumnya di LKPD atau nanti bisa tanyakan ke ibu. Ya, silahkan dimulai. Oh, air dingin. 34. Anak-anak, nampaknya kalian sudah selesai melakukan praktikumnya dan sudah melakukan analisis data. Setelah ibu berkeliling, ibu menemukan satu kelompok terbaik, yaitu kelompok 6. Nah, ibu minta kelompok 6 untuk maju ke depan mempresentasikan hasil percobaannya. Beri tepuk tangan untuk kelompok 6. Selamat siang teman-teman dan ibu guru. Pada hari ini kami dari kelompok 6 kami akan mempresentasikan dari data hasil dari praktikum kami. Sebelum kami memulai, perkenalkan nama saya Fena Skanto dari S32. Perkenalkan nama saya Raja dari nomor absen 22. Perkenalkan nama saya Vanessa Ananda nomor absen 21. Kenalin, nama aku Kevin Markus Sapindra, saya nomor absen 19. Dan nama saya Faisal Fernandes dengan nomor absen 33. Nah, baik, kami akan memulai membacakan dari data hasil dari pengamatan kami. Yang pertama, massa dari air dingin kami mendapatkan massa itu adalah 100 gram, lalu massa air panas yaitu 50 gram. Suhu awal air dingin kami mendapatkan yaitu 26 derajat Celcius, lalu kami beralih ke suhu awal air panas yaitu kita mendapatkan 76 derajat Celcius. Suhu akhir campuran dari air dingin dan air panas kami mendapatkan 40 derajat Celcius. Lalu kenaikan suhu air dingin yaitu suhu air campuran dikurang suhu awal yang kami mendapatkan 14 derajat Celcius. Yang terakhir itu penurunan suhu air panas yang kami dapat dari suhu awal dikurang dengan suhu akhir campuran yaitu 36 derajat Celcius. Berdasarkan data tadi, kita bisa menghitung kapasitas kalorimeter menggunakan rumus asas Black, di mana Y besar sama dengan 5. Yang melepas kalor adalah air panas, sedangkan yang menerima kalor adalah air dingin dan kalorimeter. Setelah memasukkan rumusnya bisa didapatkan kapasitas kalorimeternya adalah 25,67 kalori per derajat Celcius. Lalu untuk data hasil percobaan kedua yang kami dapatkan adalah massa air dingin yang bernilai 150 gram, massa aluminium 22 gram, suhu awal air dingin 30 derajat Celcius dan suhu awal aluminium 70 derajat Celcius. Jadi suhu akhir campuran antara air dingin dan aluminium adalah 51 derajat Celcius. Nah, untuk kenaikan suhu air dinginnya sendiri 1 derajat Celcius yang kita dapatkan dari suhu akhir campuran dikurang suhu awal air. Nah, untuk penurunan suhu aluminium sendiri merupakan 39 derajat Celcius yang didapatkan dari suhu awal aluminium dikurangi dengan suhu akhir dari campuran. Nah, setelah mendapatkan data tersebut, maka kita dapat menghitung kalori aluminium yang dimana kalori jenis airnya itu adalah 1 kalori per gram derajat Celcius dan kalorimeternya adalah 25,57 kalori per derajat Celcius. Kemudian kita akan memasukkannya ke dalam rumus asas Black yaitu Q lepas sama dengan Q prima yang dimana Q lepas itu adalah aluminium sementara Q prima adalah air dingin dan kalorimeter. Kemudian setelah kita menghitungnya didapatlah C aluminium atau kalori aluminium itu adalah 0,0
apakah nilai kalor jenis aluminium yang kalian peroleh dari percobaan sama dengan nilai kalor jenis aluminium berdasarkan teori? Nah, jadi berdasarkan kami dapatkan itu sebesar 0,204, di mana tidak beda jauh dengan yang berdasarkan data sebenarnya, yaitu 0,214, hanya selisih kurang lebih 0,10. Lalu yang kedua, jika terdapat perbedaan nilai kalor jenis aluminium antara percobaan dengan teori, menurut kalian apakah faktor penyebabnya? Yang pertama, faktor mungkin akan terjadi yaitu adalah suhu lingkungan, terutama tempat duduk meja kami itu dekat dengan AC, jadi kemungkinan ada pengaruh dari lingkungan juga. Yang kedua, untuk mengambil data menggunakan termometer, kami mengukurnya pada saat suhu itu masih belum stabil, jadi tiba-tiba nanti dia turun sendiri lagi dan mengubah dari data awal dengan data akhir. Yang ketiga itu adalah kesalahan paradoks, di mana pada saat kami mengambil data di termometer itu kami salah melihat kelimpahan kami tidak tegak lurus dengan termometernya. Jadi ada kemungkinan ada perubahan sedikit. Lalu untuk kesimpulan, jadi kesimpulan dari kami percobaan kali ini adalah melalui percobaan ini kami dapat menentukan kapasitas kalor dari kalorimeter yang kami dapatkan adalah sebesar 25,57 kal per derajat Celcius, dan juga berhasil mendapatkan dan menentukan kalor jenis aluminium sebesar 0,204 kal per gram derajat Celcius. Yang dimana hasil kedua ini kami dapatkan dengan menggunakan hukum asas berat yang berbunyi dilepas pada diterima. Salut. Asli, apakah kelompok lain mendapatkan data yang berbeda dengan teori hasil dari nilai kalor jenis aluminiumnya? Beda ya, beda. Kira-kira ada yang bisa menyebutkan penyebab lain kenapa hasilnya berbeda dengan teori? Apakah ada? Dari hasil jawaban pada LKPD kalian mungkin ada yang mau membacakan kira-kira? Kan saat kami memanaskan air kan kami mau masukin ke kalorimeter, namun kurang cepat Bu, jadi suhu akhirnya itu sudah tidak murni lagi Bu, sudah berubah Bu. Oh iya, jadi ada kalor yang terlepas ke udara atau ke lingkungan ya. Oke, bagus sekali. Dari kelompok satu apa? Kalau dari kelompok kami mungkin karena kami tidak teliti dalam melihat pengukuran suhunya, termometernya, habis itu mungkin ada apinya ya. Iya, Apinya ini karena kemasan ya, kurang teliti. Oke. Kenapa apinya? Apinya ini kena AC, jadi miring dia nih. Oh iya, tidak stabil ya kalor yang diberikan. Oke. Baik, terima kasih. Bagus sekali anak-anak, kalian sudah bisa menyebutkan kira-kira faktor penyebab perbedaan antara teori dengan praktek. Oke. Berarti praktikum kita sudah selesai ya. Jadi kesimpulannya apa hari ini pembelajaran kita? Asas black. Asas black ya. Ketika dua buah benda dengan suhu yang berbeda dicampurkan, maka benda yang suhunya lebih tinggi akan melepaskan kalor dan benda yang suhunya lebih rendah akan besarnya kalor yang dilepas oleh benda yang dilepas kalor sama dengan besarnya kalor yang diterima oleh benda yang menerima kalor. Oke. Terus kalor itu berarti apa? Panas atau energi yang berpindah ya dari benda yang bersuhu tinggi ke benda yang rendah. Lalu kalor jenis benda itu berbeda-beda ya. Oke, dapat ditentukan oleh percobaan asas Black tadi. Kalor jenis yang paling besar itu kalor jenis apa? Kalor jenis adalah kalor yang dibutuhkan untuk menaikkan suhu benda bermassa 1 kg sebesar berapa derajat Celcius? 1 derajat Celcius. Bagaimana pembelajaran kita hari ini anak-anak? Praktikumnya seru nggak? LKPD-nya bagaimana? Demonstrasinya gimana? Jelas, keren. Media pembelajarannya bagaimana? Keren. Sangat Setelah ini kalian mengerjakan soal yang ada di halaman terakhir pada LKPD kalian ya. Oke. Itu sebagai nilai pengetahuan. Ini kan kalau praktikum tadi sebagai nilai
sikap dan nilai keterampilan. Nah, untuk biar pengetahuannya kalian kerjakan latihan di halaman terakhir ya. Nah, lalu untuk materi selanjutnya kalian pelajari, sudah Ibu share di LMS ya. Iya, Bu. Kita tutup pembelajaran kita dengan berdoa. Karena tadi kita buka dengan berdoa, kita tutup juga dengan berdoa. Ibu minta Stephen Christian untuk memimpin doa. Sama-sama sebelum kita hari ini baiknya kita berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan, kembali lagi kami bersyukur kepadamu karena pada hari ini kami dapat berkumpul di tempat ini dengan keadaan sehat. Tuhan, Kau juga telah memimpin kami dalam praktikum kami pada hari ini. Kiranya apa yang diajarkan oleh guru kami dapat kami terima di kehidupan kami dan dapat kami gunakan pada masa selanjutnya. Tuhan, sebentar lagi kami akan kembali ke rumah kami masing-masing. Kau berkatilah kami di dalam perjalanan agar kami dapat sampai di rumah dengan selamat. Doa yang kita panjatkan hanya di dalam nama anak Tuhan Yesus Kristus yang selamat kami. Amin. Amin. Salam merah putih. Hormat, gerak. Tegak, gerak. Gimana pembelajaran hari ini, Kayen? Ya, menurut saya pelajaran hari itu seru banget. Soalnya kan materinya juga tergolong susah, kompleks. Tapi Bu Dona itu bisa buat praktikum yang buat kita tuh lebih gampang memahami tentang konsep asas black itu. Oke, thank you.